Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi pembelajaran ke-9 yaitu tentang interupsi. Sebelum memulai penjelasan, saya akan memperkenalkan diri dulu yaitu nama saya Zidan Nasinkov dari Teknik Elektro angkatan 23 dengan NPM 41187003230018. Baik, saya akan jelaskan dulu untuk materi kali ini tuh kita membahas apa. Pada materi kali ini tuh kita membahas konsep interupsi pada microcontroller, khususnya pada microcontroller PIC. Interupsi sendiri itu merupakan mekanisme penting yang memungkinkan microcontroller merespon suatu kejadian secara cepat tanpa harus menunggu alur program utamanya selesai. Jadi dengan menggunakan interupsi, sistem dapat bekerja lebih efisien dan juga responsif, terutama pada aplikasi yang membutuhkan penanganan kejadian secara real-time, seperti timer, tombol, ataupun sinyal eksternal. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke poin pengertian di slide pertama. Slide pertama itu ada pengertian dan juga konsep dasar interupsi. Interupsi sendiri adalah mekanisme yang memungkinkan microcontroller menghentikan sementara eksekusi program utama untuk menjalankan program khusus yang disebut interrupt service routine. Interupsi terjadi tuh ketika suatu kejadian tertentu terdeteksi baik dari modul internal ataupun modul eksternal ya, maupun sinyal eksternal. Setelah interupsi ditangani, microcontroller akan kembali melanjutkan eksekusi program utama. Konsep ini tuh memungkinkan sistem merespon kejadian penting secara cepat tanpa harus terus-menerus memeriksa kondisi tersebut dalam program utama. Kita lanjut ke slide kedua, yaitu cara kerja interupsi pada microcontroller. Ketika sebuah interupsi terjadi, microcontroller akan menyimpan status program yang sedang berjalan, kemudian melompat ke alamat memori tertentu untuk menjalankan interupsi atau interrupt service routine. Program khusus ini berisi instruksi yang menangani kejadian yang menyebabkan interupsi. Setelah proses penanganan selesai, microcontroller akan kembali ke program utama dan melanjutkan eksekusi pada posisi sebelumnya. Proses ini berlangsung sangat cepat sehingga tidak mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan. Kita lanjut ke slide ketiga, yaitu jenis interupsi pada microcontroller PIC. Pada microcontroller PIC terdapat beberapa jenis interupsi, antara lain interupsi timer, interupsi eksternal, dan juga interupsi dari modul internal seperti ADC atau komunikasi serial. Interupsi timer terjadi tuh ketika timer mencapai batas tertentu. Interupsi eksternal terjadi akibat perubahan logika pada pin tertentu. Lalu ada interupsi dari modul internal muncul ketika sebuah proses internal tuh selesai dilakukan. Jadi setiap jenis interupsi memiliki fungsi dan juga aplikasi yang berbeda sesuai kebutuhan sistem. Kita masuk ke slide keempat, yaitu interupsi timer pada microcontroller PIC. Interupsi timer digunakan untuk menghasilkan kejadian berbasis waktu secara detik, melakukan sampling sensor secara berkala, atau menjalankan tugas tertentu secara terjadwal. Dengan menggunakan interupsi timer, program utama tidak perlu menggunakan delay yang menghambat eksekusi. Hal ini membuat sistem lebih efisien dan mampu menangani banyak tugas secara bersamaan. Kita masuk ke slide kelima, yaitu interupsi eksternal dan fungsinya. Interupsi eksternal terjadi akibat sinyal dari luar microcontroller, seperti tombol sensor atau pulsa dari perangkat lain. Ketika terjadi perubahan logika pada pin interupsi eksternal, microcontroller akan langsung menjalankan interrupt service routine. Interupsi ini sering dilakukan pada sistem yang memerlukan respon cepat terhadap aksi pengguna, seperti sistem alarm, lalu ada penghitung pulsa, dan juga sistem keamanan. Dengan interupsi eksternal, respon sistem menjadi lebih cepat dibandingkan metode polling. Lalu ada slide ke-6, yaitu contoh penggunaan interupsi pada aplikasi dalam aplikasi. Sebagai contoh, interupsi timer dapat digunakan untuk membuat sistem jam digital atau pengaturan lampu otomatis. Lalu ada interupsi eksternal dapat digunakan untuk mendeteksi penekanan tombol darurat atau sensor gerak. Dalam embedded yang lebih kompleks, beberapa jenis interupsi dapat digunakan secara bersamaan untuk mengelola berbagai kejadian secara efisien. Pemahaman konsep interupsi sangat penting untuk merancang sistem microcontroller yang responsif, stabil, dan juga handal.
Mungkin begitu saja untuk penjelasan materi ke-9 kali ini. Akan saya langsung tutup saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.